Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Putu Yogi Saputra. NIM saya Ki1A1181120. Saya dari kelas ITPC Angkatan 2018, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Haluoleo, Kendari. Video ini saya buat guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan, di mana tugas ini mencakup 4 hal. Yang pertama yaitu apa sih pentingnya mempelajari mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan. Yang kedua yaitu penjelasan terkait bioteknologi pangan konvensional dan bioteknologi pangan modern beserta dengan contohnya. Yang ketiga yaitu teknologi DNA beserta contohnya, dan yang terakhir yaitu mikrobiologi pangan beserta contohnya. Baik, langsung saja kita menuju pada materi yang pertama yaitu tentang apa sih pentingnya mempelajari mata kuliah bioteknologi pangan. Menurut saya apa pentingnya mempelajari bioteknologi pangan ini, yaitu kita bisa mengetahui bahwa dalam pembuatan produk pangan tidak hanya menggunakan bahan hasil pertanian saja, tetapi juga melibatkan beberapa mikroorganisme. Kemudian materi yang kedua yaitu penjelasan terkait bioteknologi pangan konvensional dan bioteknologi pangan modern beserta dengan contohnya masing-masing. Baik, langsung saja. Bioteknologi dapat digolongkan menjadi bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern, di mana pengertian bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk memproduksi alkohol, asam asetat, gula, atau bahan makanan seperti tempe, tape, oncom, dan kecap. Ciri khas yang tampak pada bioteknologi konvensional yaitu adanya penggunaan makhluk hidup secara langsung dan belum tahu adanya penggunaan enzim. Contohnya adalah seperti anggur dan bir, roti, keju, yogurt, mentega, tempe, kecap, tape, dan lain sebagainya. Lanjut pada pengertian bioteknologi pangan modern. Bioteknologi pangan modern merupakan bioteknologi yang memanfaatkan prinsip-prinsip ilmiah melalui penelitian untuk dapat menghasilkan produk secara efektif dan efisien. Bioteknologi modern ini tidak hanya dimanfaatkan dalam industri makanan, tetapi telah mencakup berbagai bidang seperti rekayasa genetika, penanganan polusi, dan penciptaan sumber energi. Contohnya itu seperti bibit tanaman yang seragam, antibodi monoklonal, bayi tabung, hormon insulin, domba doli, tanaman kebal hama, hewan transgenik, dan masih banyak lainnya. Kemudian materi yang ketiga yaitu tentang teknologi DNA beserta dengan contohnya. Baik, teknologi DNA yang saya bahas pada video ini yaitu teknologi DNA rekombinan. Baik, langsung saja. Teknologi DNA rekombinan merupakan kumpulan teknik atau metode yang menggabungkan atau mengkombinasikan gen-gen yang berasal dari sumber-sumber yang berbeda. Teknologi yang dikenal sebagai rekayasa genetika ini melibatkan upaya perbanyakan gen tertentu di dalam suatu sel yang bukan sel alaminya, sehingga sering pula dikatakan sebagai cloning gen. Pada dasarnya, upaya untuk mendapatkan suatu produk yang diinginkan melalui teknologi DNA rekombinan melibatkan beberapa tahapan tertentu seperti isolasi DNA genomik atau kromosom yang akan diklon dan pemotongan molekul DNA menjadi sejumlah fragmen dengan berbagai ukuran dan masih banyak lainnya. Contohnya yaitu tanaman tahan lama, misalnya kapas BT dan tomat BT, dan juga tanaman tahan herbisida. Kemudian materi yang keempat yaitu tentang mikrobiologi pangan beserta dengan contohnya. Baik, langsung saja. Mikrobiologi pangan merupakan ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang sangat kecil dan sering ditemukan pada pangan, baik bahan baku pangan maupun yang sudah diolah. Pertumbuhan mikroba pada pangan dapat menimbulkan berbagai perubahan, baik yang merugikan maupun yang menguntungkan.
Mikroba yang merugikan misalnya yang menyebabkan penyakit atau keracunan pangan. Sedangkan mikroba yang menguntungkan misalnya yang berperan dalam proses fermentasi pangan. Oleh sebab itu, dengan mengetahui sifat-sifat mikroba pada pangan, kita dapat mengatur kondisi sedemikian rupa sehingga pertumbuhan mikroba yang merugikan dapat dicegah, sedangkan mikroba yang menguntungkan dirangsang pertumbuhannya. Contohnya itu seperti organisme yang sering ditemukan pada pangan seperti bakteri, kapang, kamir, dan virus. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya bawakan. Jika ada salah kata, saya mohon dimaafkan karena sesungguhnya saya masih dalam proses belajar. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.